Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada. Seperti biasa sebelum saya mulai, saya akan mendoakan semoga Sobat Modif dan keluarga sehat selalu. Dan buat Sobat Modif yang lagi nabung untuk beli mobil impiannya, saya doakan juga semoga segera tercapai impiannya. Oke, di video sebelumnya saya udah bilang bakalan bahas kekurangan dari BYD Seal. Tapi sebelum itu saya mesti tekankan lagi, saya bukan buzzer. Saya cuma review dari apa yang saya rasakan dan pertimbangan saya. Kalau seandainya masih ada yang bilang saya buzzer, fix Anda cuma baca judul doang. Oke, lanjut. BYD Seal bisa dibilang salah satu mobil listrik yang keren abis dan performanya juga ciamik. Tapi bukan berarti mobil ini nggak punya kekurangan, tetap ada kok. Lalu apa aja kekurangannya? Sebelum saya mulai pembahasan kali ini, siapin cemilannya, seduh dulu kopinya, dan inilah 5 kekurangan BYD Seal Indonesia. Salah satu kelebihan dari BYD Seal ini ternyata malah berbalik jadi kekurangan nih. Yap, buat yang belum pernah lihat langsung mobilnya atau belum pernah test drive, pastinya bakalan bilang keren banget. Sampai nanti ketika Sobat Modif nyetir BYD Seal di siang bolong dengan penutup yang dibuka, baru deh Sobat Modif bakalan ngerasain kekurangannya yang satu ini. Walau si BYD-nya sih udah bilang kalau kacanya ini udah dikasih lapisan khusus yang anti UV dan panas. Namun ternyata kalau dibawa pas yang bolong mah tetap berasa nyengat dan silau sob. Apalagi kalau Sobat Modif punya tinggi badan di atas 170 cm yang membuat kepala sobat bakalan lebih nempel ke kacanya. Bakalan terasa lebih menyengat lagi panasnya sob. Saran saya sih pakai kaca film deh yang lebih gelap, lebih menahan UV dan juga punya tolak panas yang tinggi biar kepala Sobat Modif lebih ademan nih. Atau pakaiin penutup kacanya yang tipis banget dan ngeribetin ini. Minimal agak ketutupan lah ya. Kayaknya kalau lihat penutup kaca model kayak gini sih jadi mendingan si SRV nggak sih? Oh, dan karena kacanya ini lumayan mentransfer panas dari teriknya matahari, jadinya AC-nya juga terasa kurang dingin gitu sob. Mungkin ya sebenarnya dingin, cuma masih kalah dingin sama panas dari kaca panoramiknya. Harusnya si BYD ini bikin juga nih yang model atap tanpa kaca, biar nggak terlalu terbuka kayak yang sekarang. Nah, gimana menurut Sobat Modif? Apakah kaca panoramiknya ini mengganggu atau malah bagus nih? Kekurangan berikutnya adalah ground clearance yang jauh lebih rendah lagi daripada dua mobil sebelumnya, dimana untuk BYD Dolphin ground clearance-nya mencapai 130 mm, di BYD Atto 3 mencapai 175 mm. Sedangkan untuk BYD Seal sendiri hanya memiliki ground clearance setinggi 120 mm alias 12 cm aja sob. Wow. Ya mau gimana lagi, soalnya memang segmen si BYD Seal ini masuknya ke sedan premium, dimana ya nggak mungkin juga kan sedan tapi punya ground clearance SUV di atas 200 mm. Jadi memang harus lebih ekstra hati-hati lagi nih kalau mau bawa mobil ini ke medan yang berat. Tapi di sisi lain, dengan ground clearance rendah ini membuat pengendalian BYD Seal jadi enak dan stabil banget. Soalnya titik berat mobilnya atau center of gravity-nya jadi lebih dekat ke permukaan tanah. Ditambah lagi baterainya yang berat juga diletakkan di bagian bawah mobil. Jadi memang di balik kekurangan yang satu ini ada sebuah kelebihan yang ternyata nggak disadari oleh saya awalnya. Sampai pas saya test drive langsung, oh ternyata begini nih rasanya mengemudikan sebuah BYD Seal. Kalau menurut Sobat Modif sendiri si BYD Seal ini fun to drive nggak sih? Salah satu kekurangan yang sering dikeluhkan oleh para pemilik BYD Seal adalah konsumsi dayanya yang ternyata cukup besar, sehingga membuat jarak tempuhnya meleset cukup jauh dari klaim si BYD-nya sendiri. Dimana untuk varian performance, BYD mengklaim kalau baterainya yang berkapasitas 82,56 kWh ini mampu memberikan jarak tempuh hingga 580 km. Namun kenyataannya dengan rute kombinasi tol dan dalam kota, banyak yang bilang nih kalau konsumsi dayanya si BYD Seal ini hanya mampu mencapai 5 km per kWh-nya sob. Yang mana itu artinya BYD Seal hanya mampu berjalan sejauh sekitaran 400 km dari baterai yang terisi full 100%.
Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan atau heran. Soalnya BYD Seal, terutama yang varian performance, punya motor listrik yang tenaganya cukup gede sob, dan all-wheel drive pula. Performanya juga nggak main-main. Ya walau begitu, kalau bisa mendekati klaim sih yang lebih enak lah ya. Jadi rasanya kayak nggak sia-sia gitu aja bayarin baterainya yang 82,56 kWh tadi. Atau mungkin saya dan orang-orang yang komplain aja nih yang kakinya kurang sekolah. Soalnya memang seenak itu sih bejek pedal gasnya mobil ini. Tahu-tahu udah 100 aja di speedometer. Nah kalau menurut sobat modif, BYD Seal termasuk irit atau boros? Dan worth it nggak sih kalau misalnya mobil ini boros? Untuk sebuah sedan yang diklasifikasikan sebagai sedan premium oleh BYD, rasanya sih kursi penumpang belakangnya ini terlalu biasa banget. Jarak jok lantainya pun juga agak sedikit pendek. Sandarannya pun nggak fleksibel alias nggak bisa diubah sudut kemiringannya. Bahkan postur sandarannya pun biasa banget. Ya nggak sampai tegak yang bikin nggak nyaman sih, tapi juga nggak serileks sebuah sedan mewah yang memanjakan penumpangnya. Mungkin karena BYD mendesain mobil ini untuk dibawa sendiri sehingga kenyamanan penumpang belakang nggak terlalu diutamakan. Karena memang harus diakui, kalau duduk di depan bakalan jauh lebih nyaman sob. Apalagi kalau duduk sebagai driver, joknya udah elektrik 8 arah dan juga punya settingan lumbar support 2 arah. Jadi memang untuk sisi drivernya ini sangat dimanjakan nih di sini. Nice. Apalagi kualitas joknya dan juga busanya termasuk empuk nih. Malah lebih empuk daripada Hyundai Creta saya. Jadi lagi-lagi kekurangannya satu ini adalah harga yang harus dibayar untuk menunjang kenyamanan pengemudi di BYD Seal. Wajar sih performa ganasnya, sayang aja kalau cuma dinikmati sebagai penumpang sob. Ini adalah kekurangan yang terjadi di hampir kebanyakan mobil listrik kekinian yang punya layar segede gaban. Ada bagusnya dan enggaknya sih sob. Di satu sisi, setting yang diletakkan di dalam layar gede ini membuat pengemudi harus menghentikan dulu mobilnya untuk setting-setting agar nggak kehilangan konsentrasi yang bisa aja menyebabkan kecelakaan fatal. Tapi di sisi lain, ketika jalannya nggak memungkinkan untuk berhenti namun masih ingin melakukan setting misalnya on-off electronic stability control, brightness layar, pengaturan audio system, ubah settingan mobil, ini bakalan repot banget sih sob kalau sendirian. I don't want peace. I want problems always. Memang udah menjadi sebuah tren kekinian nih dari mobil listrik yang punya layar segede gaban yang mirip tablet gitu buat naruh sebagian besar setting atau mungkin seluruh setting mobilnya ke dalam layar gede itu. Mungkin aja nih selain lebih simple juga bisa lebih smooth karena untuk brand BYD sendiri menggunakan chipset yang setara chipset handphone. Sedangkan kalau pengaturannya mencer-mencer entah di instrumen cluster atau tombol fisik, mungkin ditakutkan akan terjadi miss. Mungkin ya, atau bisa jadi ya cuma biar kelihatan lebih futuristis saja. Apapun alasannya, menurut saya untuk settingan dasar mobil kayak stability control yang ditaruh ke dalam layar raksasa itu adalah sebuah kekurangan. Kalau menurut sobat modif gimana nih? Nah, itulah 5 kekurangan BYD Seal Indonesia. Ya, kekurangan kali ini lagi-lagi cuma kekurangan minor aja sih. Mungkin yang menjadi masalah terbesar di BYD Seal ini ya cuma jarak tempuhnya aja sih. Kalau dipakai keluar kota yang jarang ada SPKLU sih agak repot ya. Atau mungkin ketika dipakai ke jalan yang hancur kayak di Lampung kemarin yang sempat viral itu, yang sampai mobil presidennya nyangkut. Selebihnya sih nggak terlalu krusial. Masalah jok penumpang belakang masih oke lah karena mobil ini kan nggak didesain untuk memanjakan penumpang belakang. Ya kira-kira gitu aja sih sob. Nah kalau menurut sobat modif nih, si BYD Seal Indonesia ada kekurangan lain nggak sih? Barangkali ada kekurangan lain yang nggak sebut sama saya. Coba deh sobat modif tambahin di kolom komentar. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.